Can people dimanapun kalian sedang berada, hari ini kita kedatangan seorang tokoh tamu yang luar biasa. Beliau selalu terkenal di saat terjadi peristiwa-peristiwa yang menyangkut soal anak. Beliau adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Susanto. Selamat pagi Pak Susanto. Selamat pagi Mas. Selamat datang di Kenbi.co Pak. Terima kasih banyak. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya cerah hari ini Pak. Apa ada kabar bagus ini tentang dunia anak ini Pak? Ya, yang pasti kita harus selalu cerah ya. Kita harus berpikir positif. Kita juga harus memberikan respon positif agar upaya perlindungan anak di Indonesia juga semakin hari semakin baik. Meskipun beberapa hari ini katakanlah misalnya Omikron ya, Iya. dan juga catatan kita pada saat negara menginginkan PTM 100%, tapi tampaknya ada catatan misalnya DKI ya, ada beberapa kasus ya, dan beberapa yang lain. Iya. Tapi sekarang sudah mulai ya Pak ya? Ya, itu kan sebenarnya juga sudah mulai ya, Iya. DKI, tapi kemudian ada 10 sekolah yang katakanlah ditutup karena sebagai bagian dari evaluasi untuk memastikan agar anak-anak kita tidak rentan terpapar COVID-19. Makanya KPAI merekomendasikan agar berpikir ulang sehingga PTM yang direncanakan 100% itu dievaluasi. Nah, kalaupun toh misalnya dilakukan PTM ya 50% lah gitu. Karena tingkat kerentanan anak kita ini masih tinggi, apalagi usia anak di Indonesia yang mengikuti vaksinasi itu juga masih terbatas. Sudah berapa persen Pak anak-anak sekarang yang sudah divaksinasi? Untuk secara nasional kami akan cek kembali ya, tapi kalau untuk DKI kan 50% lebih ya. Ini terus dilakukan percepatan, beberapa daerah juga dilakukan percepatan. Contoh misalnya daerah-daerah di luar DKI seperti Bogor, Depok, dan beberapa daerah lain juga dilakukan upaya akselerasi agar memenuhi syarat untuk pembukaan PTM. Karena salah satu syaratnya adalah agar anak-anak kita dipastikan mengikuti vaksinasi, sudah tervaksinasi. Bukan hanya gurunya dan juga tenaga kependidikan, tetapi juga anak-anak kita harus dipastikan. Karena kan apalagi misalnya usia SD, tingkat kerentanan itu tinggi. Kenapa? Karena interaksi anak dengan anak pada saat proses belajar, pada saat menunggu ditunggu orang tua, pada saat anak-anak kita berinteraksi di titik-titik rentan, itu kan jaga jarak itu kadang-kadang juga masih belum maksimal. Iya, apalagi anak-anak ya Pak. Apalagi anak-anak. Ya. Orang dewasa pun kadang-kadang jaga jarak. Kalau itu bandel Pak. Pak Susanto, KPAI ini kan sering menjadi bahan perbincangan publik ketika terjadi kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Misalnya belum lama ada yang di pesantren misalnya, terus kemudian masih banyak lagi. Kalau kita lihat kok seperti baru heboh, terus kemudian KPAI muncul. Jadi kayak kalau di manajemen itu kayak pemadam kebakaran gitu Pak. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh KPAI setiap hari Pak? Ya, sebenarnya kalau yang dilakukan oleh teman-teman KPAI itu kan berbasis mandat ya. Iya. Pasal 76 Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, KPAI itu melakukan 7 tugas utama. 7 tugas utama ya. Pertama adalah pengawasan terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus. Kedua, memberikan masukan usulan kebijakan, dalam hal ini tentu kepada pemerintah daerah dan juga stakeholder. Yang ketiga adalah pengumpulan data dan informasi. Keempat, melakukan mediasi terkait dengan sengketa pelanggaran hak anak. Yang kelima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Keenam, membangun kemitraan dengan lembaga yang dibentuk masyarakat yang concern di perlindungan anak. Dan terakhir, melaporkan jika ada dugaan pelanggaran hak anak. Jadi ya,
7 tugas itu yang dilakukan oleh KPAI tidak semata-mata menangani kasus. Jadi pada saat KPAI hadir katakanlah di ruang-ruang media, baik media sosial maupun media yang lain, itu sebenarnya hanya satu tugas yang dilakukan. Padahal sebenarnya 7 tugas ini yang terus kita lakukan, yang mungkin saja publik tidak mengetahui secara utuh. Kami sangat memahami karena mungkin saja sebagian yang terinformasikan ke publik adalah saat hadir menangani kasus. Padahal sebenarnya saat kita memberikan masukan pada negara, pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang by intention kita terus lakukan, kadang-kadang tidak terkabarkan melalui media. Itu yang mungkin saja keterbatasan publik mengakses informasi yang telah kita lakukan secara rutin. KPAI ini kan punya 7 organ yang punya tugas yang luar biasa berat. Menurut saya ini membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa banyak. Nah sekarang ini berapa banyak Pak yang menangani KPAI ini Pak sekarang? Ya, memang secara kelembagaan kami di pusat, ada juga di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Kita ada sekitar 40 daerah yang memiliki KPAD. Ini tentu menjadi kepanjangan tangan kita di dalam melaksanakan tugas. Tugasnya sama, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada 7 tugas yang dimandatkan negara di dalam melakukan tugas-tugas konstitusional terkait dengan perlindungan anak. Di daerah itu ada tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan alhamdulillah saat ini memang concern terus mengawal upaya pemastian perlindungan anak, baik prevention maupun terkait dengan penanganan kasus. Tetapi memang yang harus juga menjadi catatan kita adalah Kormandat KPAI itu adalah pengawasan ya, pengawasan. Jadi pada saat anak-anak katakanlah ada korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan yang lain, kita tidak diberikan mandat untuk sampai menangani katakanlah rehabilitasi, karena rehab itu sudah menjadi domain tugas instansi lain. Dalam hal ini adalah ada P2TP2A, juga UPTD di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, survei kita di tahun 2019, anak-anak korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual itu baru 48% yang tuntas rehabilitasinya. Baru 48%. Saat itu saat rapat terbatas tanggal 9 Januari 2020 waktu itu kita laporkan kepada Bapak Presiden, ini akan jadi PR besar bagi negara, karena kalau kemudian anak-anak kita baik anak pelaku maupun korban tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas, dikhawatirkan ada kerentanan di kemudian hari, termasuk juga ada kerentanan misalnya menjadi pelaku. Misalnya kasus-kasus besar yang korbannya cukup banyak pada umumnya adalah dulunya setelah di profiling itu dulunya juga menjadi korban gitu ya. Makanya memang negara harus memastikan kualitas rehabilitasi agar anak-anak kita di kemudian hari tidak berkompleks. Memang hasil survei itu tercatat ada beberapa kendala, Mas, terkait kenapa kemudian rehab kita itu belum tuntas gitu ya. Satu, faktor keterbatasan SDM di tingkat layanan. Kedua, terbatas anggaran. Kemudian yang ketiga, faktor korban dan keluarga korban. Contoh misalnya korban terjadi di Kabupaten A, kemudian tidak nyaman, dia pindah ke Kabupaten B. Itu juga mempengaruhi. Lapornya di Kabupaten B. Ya, Kabupaten B. Dia direhab di Kabupaten D misalnya, karena nggak nyaman di lingkungannya, pindah di kabupaten yang lain. Itu juga mempengaruhi, rehab kemudian tidak berlanjut. Nah, kalau itu terjadi, memang tentu effort kita harus makin besar. Apalagi undang-undang pemerintah daerah itu kan memang memandatkan bahwa perlindungan anak itu menjadi kewenangan wajib daerah. Makanya daerah sebagai pemimpin daerah, kami sebenarnya juga terus mendorong agar pimpinan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ayo dipilih pemimpin-pemimpin yang memiliki perspektif perlindungan anak. Kalau nggak punya perspektif perlindungan anak, ya jangan dipilih gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi ini sebetulnya bukan hanya
pekerjaan KPAI aja Pak ya sebetulnya ya. Ini sebetulnya pekerjaan yang menyangkut banyak lembaga pemerintah yang lain agar perlindungan anak itu betul-betul efektif sampai ke level grassroots gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi di pasal 74 itu kalau izin saya diberikan waktu untuk menjelaskan bahwa kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk itu adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi pengawasan KPAI itu untuk meningkatkan efektivitas yang dilakukan oleh tentu stakeholder. Kalau terkait dengan pendidikan, harus juga dipastikan Kemendikbud memiliki regulasi yang ramah untuk anak Indonesia. Terkait dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan harus juga memiliki regulasi dan tentu implementasinya harus ramah terhadap anak Indonesia, baik aspek promotif, preventif, kuratif maupun yang lain. Karena ini menyangkut banyak hal. Itu semua kementerian lembaga itu sudah aware atau belum Pak? Nah, dengan keinginan dari KPAI bahwa semua sektor harus sudah mempertimbangkan kepentingan anak-anak Indonesia gitu. Ya, memang kalau berdasarkan catatan kami, 5 tahun terakhir itu memang ada sedikit kemajuan ya. Contoh misalnya Kominfo saat ini konten-konten pornografi relatif ada penurunan, meskipun katakanlah masih ada saja kasus-kasus terkait dengan pornografi. Tetapi dibandingkan 10 tahun yang lalu, saya kira memang masih jauh ya. 10 tahun yang lalu itu kalau kita menggunakan keyword-keyword konten pornografi itu kan sangat mudah dibandingkan 5 tahun terakhir. Itu saya kira memang merupakan bagian dari kemajuan. Meskipun terus kita dorong bagaimana meskipun masih ada yang bocor-bocor ya Pak ya. Meskipun begitu ya. Kenapa? Karena antara perspektif kita dengan para pihak yang memanfaatkan konten pornografi itu berbeda. Kalau kita kan perspektif etik ya, bahwa konten pornografi itu ya nggak sesuai dengan etika yang berlaku di Indonesia. Apalagi ini menyangkut anak, tidak sesuai dengan etika perlindungan anak. Tetapi bagi pelaku bisnis pornografi itu kan merupakan ini cuan ini Pak. Iya, itu kan rupiah gitu ya. Itu kan rupiah. Makanya seringkali nggak selesai upaya memerangi terkait dengan kasus-kasus pornografi, meskipun regulasi kita sudah cukup kokoh sebenarnya di undang-undang pornografi. Makanya memang kita butuh akselerasi pencegahan pornografi itu. Kami makanya senang sekali dengan Genbi yang hari ini mengundang kami untuk mengkabarkan kepada generasi muda dan termasuk juga generasi milenial agar kita harus hati-hati mengakses konten-konten di media. Pastikan konten-konten yang kita akses adalah konten-konten yang positif ya. Jauhi pornografi, jauhi kekerasan, jauhi konten-konten terorisme dan radikalisme, dan juga konten-konten yang itu mengarah pada sara, apalagi termasuk juga konten hoax. Ya, saya setuju Pak. Itu harus kita gaungkan bersama-sama. Karena sebetulnya menurut kami Pak ya, bahwa anak itu pendidikannya tidak harus dilakukan oleh satu pihak, misalnya oleh keluarga saja. Dia hidup dalam lingkungannya, dia hidup di dalam sekolahnya, dia hidup di dalam negerinya, di daerahnya dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, dia hidup dalam era digital yang sangat mudah mengakses apa saja. Nah, saya kira tadi dijelaskan Pak Susanto sudah ada regulasi sebetulnya di negeri kita. Tinggal bagaimana law enforcement-nya agar itu menjadi disiplin dan sebagainya. Dan yang saya kira mohon tanggapan Bapak, apakah pendidikan kita Pak di sekolah itu sudah mengarahkan atau memberi ruang buat anak-anak kita untuk tumbuh dan menjadi hebat di masa depan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari
kurikulum 2013 ya. Kita sebenarnya kurikulum 2013 itu cukup positif ya. Critical thinkingnya ada di dalamnya, kemudian menumbuhkan karakter bagi anak-anak kita, kemudian soft skillnya juga dibangun, teamworknya juga dibangun, yang di kemudian hari sebenarnya akan terhantarkan ya bagi anak-anak muda kita. Karena Indonesia itu kan punya tantangan besar sebenarnya. Tantangan besar. Kenapa kita saat ini hidup di era digital, kemudian di pihak lain kita harapkan ekonomi digital tumbuh, tapi di pihak lain kita harus pastikan proteksi negara terhadap anak-anak kita yang rentan terpapar konten-konten negatif dari digital juga harus dipastikan. Contoh saja survei nasional kita, 25% lebih anak-anak kita itu mengakses konten digital di luar untuk kepentingan belajar itu 5 jam lebih. 5 jam? 5 jam lebih. Dan jumlahnya 25%. 25%. Survei kita ada itu 34 provinsi ya. Responden kita ada 25.000. Artinya kalau katakanlah 84 juta anak kita, 25%-nya berapa itu? Ya, anggaplah misalnya anak-anak kita belajar dari jam 8 sampai jam 12, ditambah lagi 5 jam berarti. Berapa lama anak-anak kita mengakses konten digital seperti itu? Nah, kira-kira sekian. Artinya kita tentu harus punya kehati-hatian. Menjadi orang tua hari ini itu memang tidak semudah menjadi orang tua dulu. Mungkin ayah kita, ibu kita tidak seberat hari ini kita menjadi orang tua. Karena saat itu figur itu hanya 2. Satu adalah figur orang tua, yang kedua figur guru dulu. Sehingga anak itu relatif mudah diarahkan. Di zaman itu ya, kalau udah kata guru demikian kita nurut, kata orang tua demikian kita ikuti. Karena ada hanya 2 referensi nilai ya, guru dan orang tua. Tapi saat ini kan ada influencer, Pak. Nah itu itu betul. Kita saat ini banyak figur-figur yang hadir di luar kontrol kita. Katakanlah YouTuber ya, kemudian influencer, kemudian ya banyak tokoh-tokoh lah di media digital yang itu sebenarnya orang tua kadang nggak mengetahui. Dulu kita jam 5 itu anak-anak disuruh datang kembali ke rumah kan. Ya, bagi siapapun agamanya ya, harus melaksanakan berbagai aktivitas yang positif lah, katakanlah begitu. Nah, tetapi sekarang anak-anak kita pada saat di rumah belum tentu aman karena dia mengakses konten-konten yang belum tentu ramah buat anak-anak kita. Ini memang tantangan kita sekaligus challenge buat ibu-ibu muda saya kira, termasuk juga ayah muda. Saya sering juga berpesan kepada teman-teman pasangan muda yang mengasuh itu jangan hanya ibu mudanya, tapi juga ayah itu sangat diperlukan. Karena dalam beberapa kasus anak yang hanya lekat pada salah satu pasangan, kemudian tidak lekat pada ayahnya, itu juga punya pengaruh terhadap perkembangan psikologi kita. Anaknya ya. Makanya sesibuk apapun Pak Dirut, termasuk juga saya pasti siapkan waktu dalam seminggu, setidaknya 1 hari. Karena itu harus kita pastikan agar kelekatan antara ayah dengan anak-anak kita itu tetap tumbuh dan terbangun. Karena itu akan mempengaruhi keterampilan sosial anak-anak kita, kemampuan leadership di kemudian hari, kepercayaan diri anak-anak kita itu akan terpengaruhi. Banyak anak yang kemudian tidak percaya diri, kemudian tidak memiliki keterampilan sosial baik, itu karena misalnya nih secara fisik dekat dengan ayahnya, tetapi secara psikis jauh dengan ayahnya gitu. Pak, kalau tanggapan Bapak seperti apa? Misalnya sekarang kan banyak ibu, bapak yang menjadikan anaknya yang sebetulnya masih di bawah umur, di bawah balita bahkan, itu menjadi kreator konten atau konten kreator. Kemudian dia berharap mendapatkan viewer yang banyak, kemudian bisa mendapatkan revenue dari situ. Jadi seolah-olah kelucuan, keluguan, keunikan anaknya itu dijadikan konten untuk kepentingan channel media sosial mereka. Gimana menurut tanggapan Bapak? Ya, ada 2 cara pandang ya. Pertama adalah
ada anak-anak yang katakanlah misalnya terlibat dalam program seperti itu, sebenarnya bukan hanya konten kreator tapi juga di media ya, di media televisi dan sebagainya, masih batas bakat dan minat. Tetapi ada anak-anak kita yang sudah masuk katakanlah kategori eksploitasi. Maka untuk membedakan apakah ini masih masuk kategori bakat dan minat kemudian eksploitasi, memang ada beberapa indikator. Salah satunya adalah nyaman nggak dengan apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Kalau anak terpaksa atau merasa dipaksa, itu berarti memang sudah tidak relevan sebenarnya. Artinya harusnya tidak dilakukan itu. Yang kedua, apakah kemudian apa yang dilakukan itu mengganggu pemenuhan hak dasar anak kita? Contoh misalnya mengganggu sekolahnya enggak? Mengganggu ibadahnya tidak? Mengganggu bermain anak-anaknya atau tidak? Oke, bisa jadi mungkin katakanlah dalam kondisi tertentu dibagi nih waktunya. Saat ini membuat konten kreator, kemudian sekolahnya katakanlah udahlah nanti aja lah. Kadang-kadang terkorbankan juga kan. Kalau bermain bisa jadi katakanlah diatur, besok bisa bermainnya ditunda dan sebagainya. Tetapi yang juga harus dipastikan tadi, pemenuhan hak dasar itu jangan sampai terganggu, waktu bermain anak jangan terganggu, kesehatan anak juga jangan juga terganggu, dan yang juga harus dipastikan adalah kenyamanan anak harus dipastikan. Nah, itu yang paling sulit, Pak. Karena kan yang satu harus memikirkan segala bentuk kenyamanan tadi, yang satu harus memikirkan algoritma ini, Pak. Nah, ini kan kadang tidak ketemu. Algoritma itu pasti membutuhkan konsistensi, membutuhkan sesuatu yang harus selalu menarik, dan menariknya itu mungkin buat pemilik program menarik, tapi buat anak-anak belum tentu menarik kan. Betul. Pak? Bisa jadi mereka boring setelah 1, 2, 3, 4, 5, 10 kali mungkin dia akan boring, Pak. Sementara tuntutan algoritma ini harus konsisten. Kalau begini harus begitu terus gitu jadi. Nah, ini juga harus menjadi catatan ya buat teman-teman pegiat konten kreator lah ya yang melibatkan anak-anak kita. Jadi code of conduct, etika perlindungan anak tetap harus juga dipastikan. Termasuk juga lingkungannya saat produksi ya. Jangan sampai kemudian lingkungannya nggak ramah buat anak ya. Kalau kemudian lingkungannya misalnya ada yang rokok dan sebagainya, berarti kan nggak sehat untuk anak-anak kita. Kemudian diksi-diksi yang digunakan di lingkungan itu, kadang-kadang kan kami juga pernah beberapa kali memantau ya saat produksi anak-anak, ini usia anak tapi dia berinteraksi dengan diksi-diksi dewasa yang itu sebenarnya kan nggak tepat ya. Itu juga harus juga dipastikan. Makanya juga harus dipastikan dalam konteks seperti ini ya, harusnya perhatikan kebutuhan anak, bukan keinginan orang tuanya. Karena dalam banyak kasus anak-anak dilibatkan itu berdasarkan keinginan orang tuanya, bukan kebutuhan dasar anaknya. Kalau ternyata memang anak potensial di situ, kemudian anak nyaman, terkelola dengan baik, waktunya juga tidak tereksploitasi secara katakanlah tidak tereksploitasi, bermainnya juga masih ada ruang gitu ya. Itu tentu masih dalam batas-batas kewajaran ya. Saya kira memang bisa saja itu difahami. Tetapi kalau sudah mengarah pada lingkungan yang tidak ramah, kemudian prosesnya pun juga tidak ramah buat anak-anak kita, anak merasa dipaksa dan terpaksa, itu saya kira memang harusnya anak tidak dilibatkan. Baik, menarik sekali. Bersama dengan Pak Susanto, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Gen People, kita masih diskusi hangat dengan Pak Susanto. Beliau adalah Ketua KPAI yang mengurusi tentang perlindungan anak. Gen People, semakin ke dalam kita mendiskusikan tentang perlindungan anak, semakin menarik untuk disimak. Pak Susanto, kenapa namanya perlindungan anak? Seolah-olah anak itu perlu dilindungi dan dia dalam bahaya atau ancaman atau emergensi besar gitu. Dulu gimana Pak mendesain komisi ini? Ya, memang kalau kita melihat historinya, saya kira memang
kita butuh rekap histori secara utuh ya. Tetapi kenapa kemudian perlindungan itu menjadi term yang dipilih di dalam undang-undang kita, itu sebenarnya dulu sempat terjadi perdebatan juga sebenarnya. Ada yang menginginkan komisi pengawasan perlindungan anak, ada yang kemudian memilih dengan diksi yang lain. Tetapi pada saat itu memang diputuskan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tapi pada prinsipnya bahwa perlindungan ini dalam arti memastikan bagaimana anak-anak kita, baik anak pemastian pemenuhan hak dan perlindungan khusus ya harus benar-benar dipastikan. Karena usia 18 tahun ke bawah itu memang usia memang banyak kerentanan gitu ya. Sehingga butuh proteksi yang dilakukan oleh baik negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Karena di pasal 20 Undang-Undang 35 2014 itu kan telah memberikan guidance buat kita. Siapa yang wajib melindungi nih? Satu negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Itu yang sebenarnya di highlight di dalam undang-undang kita. Nah, kalau kita melihat dari sisi konsepsi perlindungan anak kita, memang cukup banyak yang harus juga dipastikan. Pemenuhan hak itu menyangkut misalnya hak sipilnya. Ya, contoh misalnya akte kelahirannya seperti apa. Alhamdulillah capaian akte kelahiran di Indonesia ini alhamdulillah juga cukup banyak, sudah cukup tinggi lah ya dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Pemenuhan hak pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, hak agama, ya, hak budaya dan lain sebagainya. Nah, hal lain adalah menyangkut perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak ini pada saat anak sudah menjadi korban. Ini diatur di pasal 59 Undang-Undang 35 tahun 2014. Siapa saja itu? Anak korban trafficking, anak korban eksploitasi seksual, anak korban eksploitasi ekonomi, anak korban jaringan terorisme, anak korban bencana baik alam maupun non alam ya. Termasuk juga anak korban kekerasan itu juga harus mendapatkan perlindungan dari negara. Makanya semua pihak itu didorong untuk sama-sama memastikan perlindungan itu. Tidak hanya kementerian tertentu gitu ya, tetapi juga kementerian yang lain itu sebenarnya sangat terkait ya. Kementerian PU juga terkait memastikan bagaimana pembangunan itu ramah untuk anak-anak Indonesia, termasuk juga kelompok-kelompok disabilitas ya. Kementerian Hukum dan HAM apalagi ya terkait dengan regulasi, terkait dengan LPKA dan lain sebagainya. Hal lain misalnya terkait dengan misalnya Kementerian Tenaga Kerja memastikan agar tidak ada pekerjaan anak. Karena di Indonesia ini masih banyak juga anak yang dilibatkan di pekerjaan-pekerjaan yang terlarang. Ya, contoh misalnya pekerjaan-pekerjaan yang terlarang itu adalah pekerjaan yang tidak sejalan dengan tumbuh kembang anak ya. Misalnya pekerjaan yang ya di tembakau ya, kemudian di diskotik, kemudian di kelompok-kelompok lain itu dilarang gitu ya. Jadi seperti ini tentu sudah diatur. Makanya sangat luas sekali. Upaya pengawasan yang dilakukan KPA itu sudah sangat luas sekali. Never ending kalau bicara perlindungan anak, karena sampai kiamat pun kita harus juga mengawal ke perlindungan dan anak tidak akan berhenti ya Pak ya. Baik. Apalagi Tentu. perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu membuat handicap persoalannya lebih rumit ya jadinya. Betul. Apalagi di 3 tahun terakhir ini kejahatan-kejahatan transnasional itu juga cukup tinggi ya. Jaringannya internasional. Melibatkan anak. Ada anak yang dilibatkan sebagai pelaku, ada juga anak yang menjadi korban. Misalnya produksi konten pornografi di Indonesia tapi dijual ke luar negeri. Itu kan berarti proses penyidikan dan penyelidikan pun juga melibatkan para pihak, bukan hanya di Indonesia tetapi di internasional. Ada pelaku kejahatan cyber, pelakunya di luar negeri, melibatkan anak ya. Dan hal lain termasuk juga hoax ya, informasi-informasi hoax yang kami sangat terbantu dengan Badan Cyber misalnya. Contoh kemarin beberapa yang ditanyakan publik ini semua di grup pada menggerutu lah ya, ini jangan-jangan di Indonesia nih gitu.
Padahal semuanya kejadian di Manila, ada juga kejadian di Afrika, ada juga kejadian yang lain. Makanya kami terus membangun sinergi dengan lembaga-lembaga terkait, apalagi transformasi digital saat ini sangat luar biasa. Kami terus bermitra dengan Badan Cyber, kemudian Direktorat Cyber. Kalau sudah menyangkut pidana, kita serahkan pada Mabes Polri. Pak Susanto, kalau boleh tahu benchmark KPAI ini ke mana aja, ke negara mana aja yang dijadikan contoh? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan benchmark ya, Indonesia ini kan punya core culture sendiri ya, kalau dari sisi standar etika perlindungan anak. Contoh saja misalnya di international commitment, di konvensi hak anak itu ada yang tidak diatur di konvensi hak anak, tetapi diatur di dalam Undang-Undang 23 2002 dan 35 2014. Contohnya apa? Contohnya adalah di pasal 19 Undang-Undang 23 2002 bahwa setiap anak Indonesia wajib menghormati guru, orang tua, orang dewasa, mencintai negara, mengamalkan ajaran agamanya. Itu adalah diatur di Undang-Undang 23 2002. Dan itu tidak ada di internasional. Tidak diatur di dalam international commitment. Ya, artinya jika kita tidak mengadopsi secara utuh, katakanlah misalnya code of conduct di negara tertentu, gitu ya, meskipun katakanlah maju. Bahkan Indonesia beberapa waktu lalu saat kami menghadiri pertemuan di tingkat ASEAN di Manila, negara-negara di tingkat ASEAN itu mengapresiasi pada Indonesia karena Indonesia punya 3 NHRI, National Human Rights Institution, ada Komnas HAM, ada KPAI, ada Komnas Perempuan, yang itu di tingkat katakanlah Malaysia tidak memiliki seperti kita, Singapura juga tidak memiliki seperti kita. Mereka hanya punya international human right-nya ya Pak ya. Malaysia punya Sukaham ya, seperti Komnas HAM-nya Indonesia, tapi di situ ada divisi perlindungan perempuan dan juga divisi perlindungan anak. Tapi di kita perlindungan perempuan ada, dalam hal ini adalah Komnas Perempuan untuk dari anti kekerasan, Komnas HAM untuk kasus-kasus HAM berat, dan tentu Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini diapresiasi oleh beberapa negara. Makanya dengan dengan kemajuan yang ada di Indonesia seperti ini, kami mohon juga dukungan pada teman-teman termasuk juga para milenialis lah Indonesia untuk mengkabarkan ya upaya perlindungan anak di Indonesia ya, yang tentu sesuai dengan standar etik Indonesia. Kita harus maju, berpikir besar, melakukan langkah-langkah besar. Anak muda terus harus juga melakukan terobosan-terobosan baru, punya cita-cita yang banyak yang mungkin kita tidak punya cita-cita hari ini. Karena dulu tidak terfikirkan 10 tahun yang lalu menjadi YouTuber ya, tapi kalau hari ini banyak anak-anak muda yang katakanlah menjadi YouTuber, influencer dan lain sebagainya. Makanya saat ini kan proyeksi 30 ke depan, tahun ke depan banyak profesi-profesi yang tidak terfikirkan di hari ini. Nah, itu yang pengen saya tanyakan, Pak. Itu yang pengen saya tanyakan, Pak. KPAI ke depan itu mau ngapain ini, Pak? Ya, kita harapkan sebenarnya di tahun-tahun ke depan KPAI terus melakukan upaya pemajuan perlindungannya di banyak sisi, termasuk juga mengawal perlindungan anak di dunia digital. Kenapa? Itu adalah ruang-ruang yang saat ini memang masih lemah. Di Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak berbasis cyber itu belum diatur di sana. Makanya kita dorong saat nanti ada revisi Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, kita harapkan masuk di dalamnya. Karena ada potensi dan ada kerentanan anak menjadi korban sekaligus anak dilibatkan menjadi pelaku. Maka untuk menyehatkan ekonomi digital ke depan, kita tentu harus kawal perlindungan anak ini. Harus kita kawal. Nah, agar anak-anak kita juga tentu ke depan semakin kreatif, tidak terpapar konten digital dan juga berpikir jauh, katakanlah berpikir out of the box, punya cita-cita out of the box yang kita tidak berpikirkan hari ini. Tentu dengan tetap menjalankan pasal 19 tadi, hormat pada orang tua, hormat pada guru, dan itu akan menjadi karakter dan itu akan menjadi Indonesia, kekhasan Indonesia. Luar biasa.
Secara teknis Pak, untuk masuk ke digital, ke cyber, apakah sudah disiapkan Pak untuk tahun-tahun ke depan ini? Ya, kita terus melakukan pembahasan ya. Beberapa waktu lalu kita bahas juga bersama Badan Cyber, kemudian Direktorat Cyber, kemudian juga kementerian yang lain. Kita bahas secara khusus ya melalui webinar. Kenapa kita pertama adalah memastikan pencegahan kerentanan agar anak-anak tidak rentan menjadi korban dan tidak libatkan menjadi pelaku, karena proyeksi ke depan itu kalau proteksi negara dan perlindungan termasuk juga literasi keluarga terdekat pada anak-anak kita lemah, itu kerentanan itu memang cukup tinggi. Yang kedua adalah memastikan ekosistem digital kita harus aman buat anak-anak kita, baik ekosistem digital di Indonesia maupun ekosistem digital secara internasional. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kita tidak tahu bahwa ini adalah produk digital, produk katakanlah media platform dari negara tertentu. Kadang-kadang kan nggak semua sejalan dengan code of conduct di Indonesia. Yang itu juga harus benar-benar juga dipastikan. Makanya itu harapan kita agar potensi pelanggaran di anak-anak kita pada tahun-tahun ke depan itu semakin hari semakin berkurang. Pak, kalau boleh tahu lagi Pak, satu lagi Pak. Kalau ada orang atau punya informasi dan dia tidak tahu jalan untuk melaporkan kasusnya ke KPAI, gimana cara teknisnya Pak? Baik, ini menarik ya. Pertama, sekarang sudah terjadi transformasi layanan kita. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa setiap pemerintah termasuk juga lembaga negara harus bertransformasi dari pola-pola layanan biasa ke pola layanan berbasis digital. Masyarakat saat ada keluhan, ada dugaan pelanggaran, itu saat ini sangat mudah melaporkan kasus ke KPAI ya. Baik melalui WA, kemudian telepon KPAI, melalui laman website kita di www.kpai.go.id. Di situ ada laman khusus terkait dengan pengaduan online, kemudian juga melalui media sosial KPAI. Dengan layanan yang memudahkan ini tentu tidak merepotkan publik melaporkan dugaan pelanggaran ke KPAI. Makanya kami tahun ini di tahun 2021 kasus-kasus yang diadukan ke kami, contoh misalnya kasus kekerasan seksual itu jauh lebih banyak diadukan melalui media digital, media itu layanan-layanan digital dibandingkan datang langsung ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Karena beberapa faktor menurut saya. Pertama adalah faktor situasi COVID-19 sehingga publik semakin berpikir ulang karena memang layanan publik kan ya on off ya. Yang kedua karena transformasi layanan kita sehingga publik lebih memilih laman media digital karena kita kan baik datang langsung maupun tidak datang langsung, baik melalui online maupun offline kita layani secara setara. Yang paling penting adalah cepat dilayani ya Pak ya? Betul itu. Jadi setiap hari sekarang berapa Pak yang bisa dilayani dari aduan masyarakat? Ya memang fluktuatif ya. Ya rata-rata 8 yang diadukan, kadang 12, kadang 11, kadang 8 gitu ya. Kadang ada 7 gitu yang diadukan ke kita dengan berbagai variasi kasus. Ada kekerasan, ada terkait dengan pengasuhan, ada kasus cyber, ada kesehatan, ada pendidikan. Dalam situasi COVID ini, rupanya kasus-kasus pendidikan juga lumayan tinggi ya selain pengasuhan. Nah ini tentu menjadi catatan besar bagi kita semua. Tampaknya memang kasus pendidikan juga menjadi bagian dari perhatian masyarakat ya untuk mendapatkan penyelesaian. Di pendidikan masalahnya ada di mana Pak? Contoh misalnya terkait dengan anak yang tidak memiliki fasilitas. Itu juga ada juga yang diadukan ke kita. Yang kedua ada misalnya sekolah yang tidak ketat menerapkan protokol kesehatan. Ada pula yang juga sampai WA ke dan itu kami. Langsung ditanggapi ya tentu oleh KPAI ya. Tentu kita langsung lakukan tindak lanjut ya sesuai dengan batas-batas kewenangan kita.
Kalau terkait dengan termasuk juga kuota ya, kuota yang tidak dimiliki itu kan di akhir pertengahan 2020 saat COVID melanda dunia termasuk Indonesia, itu pengaduan keluhan itu cukup banyak sekali. Makanya kemudian kami juga merekomendasikan pada Bapak Presiden dan juga Pak Mendikbud untuk memikirkan bagaimana ada bantuan kuota buat anak-anak yang terdampak dalam situasi COVID-19 ini. Konkret itu ya Pak? Cukup konkret dan alhamdulillah juga direalisasi. Makanya kami juga apresiasi Pak Mendikbud sudah melakukan upaya serius ya terkait dengan bantuan kuota itu. Meskipun ada saja kendala-kendala, saya kira ya hal wajar lah ya. Ada beberapa kendala. Tentu kendala-kendala itu terus kita dorong agar terjadi perbaikan-perbaikan. Luar biasa. Baik, kita ikuti obrolan berikutnya dengan Pak Susanto di segmen ketiga. Pak Susanto, kalau boleh tahu, hobinya Pak Susanto itu apa setiap harinya? Oh, hobi ya? Ini tadi nggak dikasih bocoran gitu. Ya, memang kalau saya jujur hobinya baca. Apapun buku itu ya. Bukan hanya buku-buku terkait dengan perlindungan anak, tetapi juga buku-buku yang lain, filsafat, sosial, budaya. Saya memang suka baca buku, apapun itu bukunya. Wah, luar biasa. Ini hobi yang tidak kita suka ini. Kita sebel banget kalau suruh baca buku. Kalau olahraga Pak, yang paling disukai Bapak apa? Saya sebentar, saya tebak dulu Pak, pingpong. Iya betul. Tenis meja betul. Tahu ini ya. Biasanya orang yang suka membaca itu pingpongnya bagus Pak. Saya pingpong memang. Saya pingpong. Itu memang yang saya suka. Yang kedua badminton, karena saya terbiasa di hari Sabtu atau Ahad atau Minggu itu biasanya saya badmintonan sama anak-anak di belakang rumah agar anak-anak ya semakin senang gitu ya, ditemani bermain. Dulu pernah berprestasi di tingkat apa Pak di bulu tangkis? Di tingkat RT pun kita kalah. Gitu. Yeah. Sekarang Pak, kalau memilih Pak, kopi atau teh? Ya, kalau minuman saya memang suka kopi, tapi kadang dalam kondisi tertentu teh ya. Kalau soal minuman ya. Kalau disuruh memilih Pak, mana yang lebih menarik? Kopi atau teh? Kopi pastinya. Kopinya itu lebih memilih Arabica atau Robusta? Kopi Indonesia lah Pak. Pak, kopi Indonesia itu kan banyak Pak. Sekarang kan lagi booming, anak-anak muda, bisnisnya anak-anak muda punya kafe dan sebagainya. Nah, itu kan ada yang suka kopi itu disajikan panas. Kalau anak muda suka yang dingin. Bapak suka yang panas. Saya suka yang dingin. panas. Oh, Bapak berarti tua ya? Iya, saya suka yang panas, betul. Saya yang suka panas. Jadi mungkin jadinya agak tua ya itu ya. Iya. Lagu-lagunya pun bukan lagu-lagu anak muda. Saya suka lagu-lagu 90-an. Apa Pak? Misalnya apa? Artis atau lagu apa yang paling Bapak suka? Ya, lagu 90-an, 80-an. Makanya tantangan yang terberat bagi saya itu kalau diminta menyanyi, karena saya nggak bisa nyanyi ya. Tapi lagu-lagu 80-an, 90-an kayak Iwan Fals dan lain-lain itu saya cukup suka. Kritik-kritik yang membangun itu cukup menarik bagi kita. Iwan Fals ya, idolanya Bapak. Kalau artis mancanegara, siapa Pak? Siapa ya? Saya terbiasa Rosa dari Malaysia ya. Kalau ini ya, kalau mancanegara saya kurang begitu ini. Kalau musik Pak, pilih lagu pop, jazz, klasik atau dangdut? Dangdut lah gitu. Dangdut ya. Sama dong kalau gitu Pak. Kalau dangdut Pak, pilih campur sarian atau dangdut pantura atau dangdut pantura itu yang koplo itu ya? Yeah. Atau dangdut yang betul-betul dangdut kayak Rhoma Irama? Duanya saya. Jadi dangdut seperti Rhoma Irama dan juga campur sari ya. Kadang-kadang kita kira untuk mengingat saat kita kecil dulu, itu kadang-kadang saya suka berarti Bapak style Bapak campur sari. sangat kenal dengan Didi Kempot dong?
Oh iya dong. Lagu-lagunya juga. Ambiar. Iya. Oke Pak, sekarang kalau makanan Bapak lebih suka makanan tradisional atau makanan yang western? Saya tuh suka tradisional ya. Lidahnya memang nggak beradaptasi dengan makanan-makanan western kayak seperti itu ya. Jadi mungkin saja karena saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain ya, mungkin saja saya terlalu lama sampai SMA di Pacitan, kemudian di Ponorogo, kemudian ke Kediri, di Jakarta kan memang tahun 2004 ya, 2003 di Jakarta, sehingga mungkin lidah itu untuk beradaptasi secara cepat kadang-kadang kan. Oke Pak, sekarang kalau memilih antara pecel dengan nasi liwet dengan nasi gudeg, 3 ini, Bapak pilih yang mana? Pecel Madiun lah. Pak, pecel Madiun karena deket ya Pak ya. Gudeg manis ya, saya nggak terbiasa makan manis, kan saya suka makannya makan mungkin pedas. karena Bapak sudah manis, jadi nggak terlalu penting manis. Jawa Timuran Mas. Jawa Timur itu suka pedas. Berarti pedas sama asin ya Pak? Ya, pedas lah terutama pedas. Tapi kalau manis kan teman-teman Jogja, Jawa Tengah itu mungkin ya suka manis ya. Kalau saya nggak berani pedas Pak, soalnya muka kita sudah pedas. Baik Pak, mungkin ada statement atau closing statement, saran Bapak, anjuran Bapak terhadap publik sebaiknya bagaimana? Silakan. Ya, pertama perlu saya sampaikan, perlindungan anak itu kan menjadi modal utama ya untuk menyiapkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar, sekaligus juga bangsa yang bermartabat sekaligus maju. Nggak ada satu negara pun yang maju pada saat concern pada anak mudanya itu lemah. Pada umumnya negara-negara maju itu perlindungan terhadap anaknya itu memang cukup baik ya. Makanya contoh saja misalnya sekarang China, pengaturan terkait penggunaan game saja itu kan dibatasi hanya 3 jam dalam seminggu. Nah itu juga menjadi catatan kita. Karena perlindungan anak itu menjadi modal utama bagi menghantarkan negara kita menjadi lebih baik, maka kami harapkan semua pihak, termasuk juga teman-teman milenialis Indonesia, agar sama-sama mempromosikan sekaligus menjadi pelopor perlindungan anak di komunitasnya masing-masing ya. Bagi komunitas yang suka main musik, kita siarkan aspek perlindungan anak di dalamnya. Yang teman-teman yang concern di isu budaya, kita sisipkan aspek perlindungan anak. Bagi teman-teman yang concern di menjadi youtuber hebat, kita harapkan juga menyisipkan aspek perlindungan anak di dalamnya. Kalau itu kita terus lakukan, hemat kami 5 tahun ke depan kualitas perlindungan anak di Indonesia itu capaiannya akan semakin cepat dibandingkan hari ini. Luar biasa. Semoga sukses Pak Susanto dengan KPAI-nya. Semoga cita-citanya untuk membangun masa depan Indonesia dari anak-anak Indonesia sekarang juga semakin sukses, karena itu adalah kunci untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Saya kira kalau kita punya anak yang luar biasa, dibangun mental mereka dengan luar biasa, kelak dia akan menjadi anak yang tumbuh, yang membawa Indonesia siap bersaing di level global. Saya kira begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Susanto atas kehadirannya di studio genpi.co. Mudah-mudahan selalu sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Dirut atas undangan khususnya hari Luar ini. biasa. Dan mudah-mudahan Genpi juga terus mengkabarkan ya isu-isu perlindungan anak, karena ini bentuk komitmen besar kita semua. Kita komit Pak. Kita komit. Kami terus apresiasi pada segala upaya Genpi untuk memastikan itu. Mudah-mudahan Genpi terus menjadi pelopor perlindungan anak di level milenial ya. Siap. Oke, sukses untuk Genpi. Sama-sama. Makasih Pak Susanto.
Gen People di manapun kalian sedang berada, terima kasih sudah menyimak obrolan kita dengan Pak Susanto. Dan jangan lupa klik genpi.co dan download aplikasinya genpi.co.